kulli walau karya musyrikun walau karya munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan acara rutinitas bulanan kita yaitu wirid akbar bersama Allah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Ridwanullah dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Wirid Akbar Sedesa Makmur, Ibu Haji Sumardi beserta rombongan. Yang terhormat Ibu Ketua Wirid Arikas, Ibu Sri Ratnaningsih dan seluruh ibu-ibu pendidikan yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita buka acara pendidikan kita pada hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembukaan wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Nurmaida. Kepada Ibu Nurmaida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Maida. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi dapat menjadikan ladang pahala bagi kita semua, dan acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut acara selanjutnya. Lantunan selawat yang dipimpin oleh Ibu Madina. Kepada Ibu Madina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama bersolawat ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Madina. Semoga dengan lantunan salawat tadi dapat menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di waktu kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Wirid Al-Ikhlas kepada Ibu Sri Ratani. Silakan.
keluar, saya harapkan menempati ruangan di dalam ya. Bawa anak-anak juga nggak apa-apa. Masuk barisan di depan ini masih ada itu. Masuk aja ibu. Kita kan ada kamera yang nanti ya bisa disorot itu loh di kamera. Masuk aja ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat ketetapan Islam kita ya. Lalu nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini guna mengikuti acara bulanan yaitu Wirid Akbar setiap bulannya kita laksanakan. Yang saya hormati, kemudian selawat dan salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Wasallam. Mari bersama-sama kita bersalawat ibu dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang saya hormati Bapak Ustaz Riri, kemudian Bapak RT, kemudian Bapak sebagai pengurus masjid, kemudian ada Bapak Jabe. Terima kasih Bapak sudah datang. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Akbar Desa Mahmud, Ibu Ani Sumani, kemudian ada Nenek Aja Baina, kemudian ada Nenek Rani yang saya hormati, kemudian ibu-ibu yang sudah hadir semua, ibu pengurus dan beserta anggotanya yang telah hadir, terima kasih sudah datang. Di sini saya mohon maaf sebagai tuan rumah jika dalam sambutan sampai akhirnya nanti kembali ke tempat ada kata-kata kami yang membekas, yang kurang enak, atau sambutan kami yang kurang pas menurut ibu, kami mohon maaf ya ibu. Inilah kami, perhatian kami bu. Mungkin kalau ibu masih melihat kekurangan di sana sini, kami mohon maaf. Mungkin ibu-ibu dengar tadi ya rebangannya kurang seperti itu. Tapi saya sudah merasa bersyukur. Saya merasa bangga karena saya lihat dari yang memimpinnya Ibu Martina, terima kasih. Semangatnya ibu, saya senang. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah bantu semua terlaksananya acara ini, saya berterima kasih. Kalaupun banyak ada kekurangan, itulah tadi ibu, itulah kami. Mohon dimaafkan. Semoga untuk kedepannya kami akan lebih baik. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Jangan lupa selalu beristighfar untuk waktu-waktu yang kita sudah lewati, mengucap syukur untuk waktu yang sekarang, dan bismillah untuk waktu yang akan datang. Semoga kita selalu diberi kesehatan, bisa bertemu kembali setiap bulannya. Semoga langkah baik untuk semua akan dibalas kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Wirid Akbar kepada Ibu Ani Sumami, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita hormati, kita ta'zimi Bapak Ustaz Lili Ridwanullah yang alhamdulillah siang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita semuanya, yang akan memberikan pencerahan atau siraman untuk hati-hati kita semuanya. Semoga dengan mendengarkan siraman dari Bapak Ustadz nanti, hati kita semua menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak BKM, dan juga tokoh masyarakat di geraha ini. Semoga Allah senantiasa membimbing beliau, menjaga beliau dalam memakmurkan masjid rumah Allah ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada Ibu Penasehat Wilayah Akbar Nenek Hajah Mainan, ada Ibu Maryam di sana. Saya baru nampak putih ketemu putih, jadinya nggak nampak. Ternyata ada Bu Maryam di sana. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang saya banggakan, Ibu Ratna beserta seluruh kepengurusan dan anggota yang hari ini menjadi tuan rumah di Wilayah Akbar hari ini. Masya Allah, kompak, semangat, merah-merah, menyala dan semangat. Insya Allah ke depan semakin menyala, semangat, jangan kendor. Ya Bu Ratna, kendornya yang kemarin-kemarin saja. Sekarang tinggal semangatnya untuk al-ikhlas. Ya Pak RT, mohon Bu Ratnanya tetap semangat untuk membawa al-ikhlas ini maju, membawa kebaikan di gerakan ini khususnya dari Desa Makmur. Kemudian seluruh teman-teman jamaah dari 19 perwiritan yang hadir, baik pengurus maupun anggota hari ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga dengan kalimat sehat yang kita ucapkan, kita betul-betul senantiasa sehat hati kita maupun jasmani kita. Baik Ibu, alhamdulillah hari ini kita berwilid akbar kembali, silaturahmi kembali setelah 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah Bu Ratna yang datang banyak. Jadi positive thinking. Kalau kue Ibu lebihnya banyak, boleh nanti dibawakan ke yang hadir lagi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sedikit yang berutang. Jangan seperti itu Bu. Jadi nanti pahala kita berkurang. Kita positive thinking. Inilah pilihan Allah kita ini. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ringankan langkah kita menuju rumah Allah ini. Semoga kita dapat banyak keberkahan di dalam majelis taklim yang kita punya ini ya Bu ya. Seperti itu. Khususnya silaturahmi kita. Kalau nggak di wirid akbar tuh ketemunya dengan tombol sampingnya susah banget. Seperti itu Bu. Tapi kalau di wirid akbar sama Bu Maria ketemu sebulan sekali, sama nenek seperti itu. Dan Masya Allah manfaatnya besar sekali. Ada 2 poin yang saya sampaikan di sini, yaitu tentang persiapan kita lomba di tanggal 13. Sudah siap Ibu-ibu? Saya tidak mau mendengar tidak ada yang ikut. Tidak ada yang tidak ikut. Jadi artinya harus ikut semuanya. Karena di situ adalah momennya sangat penting Bu.
momennya jangan mencari hadiah, jangan mencari juara. Nggak dapat juara, insya Allah ini hadiah ibu. Oh, ini hadiahnya kata Bu Sekretaris. Bu, walaupun nggak dapat juara, insya Allah mudah-mudahan ada hadiahnya. Jadi niatkan silaturahmi, thalabul ilmi, insya Allah sehat, panjang umur, rezeki kita mengalir deras. Seperti itu ya Nek ya, niatnya itu. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Ada yang tidak ikut kan Bu? Semuanya ikut kan? Bu Irinda jangan senyum-senyum. Pastikan ikut karena belum dibuka pendaftarannya. Sebentar lagi surat edaran dari sekretaris akan dibagikan beberapa hari ke depan dan akan segera kita buka pendaftarannya. Jadi insya Allah acaranya nanti di Al-Muhajirin Masjid Raya kita SP6. Kemudian acaranya pagi, insya Allah pengumumannya langsung. Sedikit infonya untuk lomba seperti itu ya Bu Ratna. Tadi saya tanya Al-Ikhlas bagaimana? Sudah latihan, sudah mantap. Itu baru keren. Sudah mantap Bu. Ya seperti itu, alhamdulillah. Kemudian masalah PHBI Bu, kita tanggal 13 itu lomba di hari Minggu. Kemudian wirid akbar bulan Juli itu bertepatan dengan tahun baru Hijrah, Muharram. Jadi kita memasuki bulan Muharram. Insya Allah kita akan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yang kita adakan tidak hari Jumat ya Bu, tapi kita ambil hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena kalau hari Jumat banyak sekali yang nggak bisa hadir. Karena apa? Kemarin saya sudah dapat laporan hari bulan Juli itu udah mulai masak-masak ya Bu Siti. Yang untuk gizi anak-anak itu bulan Juli itu udah masak-masak. Jadi yang aktif-aktif ini rata-rata menjadi pegawai di PNS di masa untuk anak-anak kita yang sekolah. Jadi nanti akhirnya nggak bisa hadir kalau kita ambil hari Jumat. Alasannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita ambil hari Minggu, insya Allah Minggu pagi. Seperti itu ya Nek ya. PHBI mudah-mudahan nanti kita adakan, insya Allah banyak yang kita undang, dan mudah-mudahan di bulan Muharram ini akan ada kegiatan kita dari Wirid Akbar untuk anak-anak yatim kita di Desa Makmur ini, insya Allah. Baik, segitu saja sambutan dari saya. Terima kasih Bu Ratna atas semuanya. Semoga menjadi nilai ibadah, amal, kebaikan untuk teman-teman di Al-Ikhlas Geraha ini. Mohon maaf lahir batin atas segala kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Sumani. Kita masuk ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Lili Wanullah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Sekaligus kami minta untuk Ustaz memimpin doa penutup acara kita pada hari ini. Pada Ustaz kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Alhamdulillah. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta inayah, kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga pada siang ini kita masih bisa bermuajahah di haflatul mubarakah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terutama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat berikan salam mari disampaikan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau, dan kita sudah bersolawat, mudah-mudahan dengan solawat tadi sebagai rasa cinta kita, sebagai mahabbah kita kepada beliau, kita termasuk sebagai umatnya dan kelak yaitu akhir mendapatkan syafaat umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Unit Akbar yang beserta jajaran anggota yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Unit Perumahan Masjid At-Taqwa beserta semua yang rahmat Allah. Yang saya hormati Bapak RT, pengurus masjid, dan semuanya yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan kalau tausiah, saya agak bingung juga Bu, apa yang ditausiahkan. Ya, kita ngobrol aja. Nah, ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan agar hati kita tenang, tentram, damai. Tujuannya di dalam masjid adalah inginnya damai, tentram. Maka perbanyaklah zikir. Inna ala bi dzikrillahi tasma'inal qulub. Artinya Bu, sesungguhnya dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, tentram, damai. Ya. Kalau sudah tenang, damai, aman, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum acara dilanjutkan, mari kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berzikir pagi, zikir siang, zikir sore, zikir malam. Jadi setiap hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum acara ini, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah. Pertama zikirnya apa?
membacakan ayatul kursi. Hafal bu ayat kursi? Insya Allah hafal. Kalau nggak hafal kebangetan. Bangetan bu. Sudah lama jadi orang Islam ayat kursi nggak hafal. Sebulan sekali wiridan. Setiap malam, setiap ada yang minggu, Kamis, Jumat, wirid Yasin. Masa ayat kursi aja nggak hafal. Insya Allah semuanya hafal. Itu termasuk namanya zikir. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Itu adalah namanya zikir. Jadi agar hati kita tenang, setan-setan yang ada hilang. Mari kita mohon berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju bu? Oke. Kita awali dengan beristighfar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله نبيا ورسولا. Nah, itu namanya zikir. Kalau kita kerjakan pagi,
siang, sore, malam kita akan terhindar dari segala yang namanya mara bahaya. Ketika pagi kita berzikir, ya, membaca yang tadi, siang, sore dan malam, maka akan terhindar dari segala mara bahaya. Perbanyaklah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Hati kita tenang, tentram, damai, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita niatkan. Yang pertama adalah silaturahmi. Datang ke sini adalah niat silaturahmi. Kenapa? Karena dengan silaturahmi, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita, akan panjangkan umur kita. Ya. Pertama niat wajib. Kenapa? Innama a'malu bi niat. Diterimanya amal, sahnya amal adalah tergantung niat kita. Kalau niat kita ke sini thalabul ilmi, bersilaturahmi, maka akan mendapatkan pahala tersebut. Dan kata Rasul, orang siapa yang bertemu muslim dengan muslim lainnya, berjumpa, terus bersalaman, berjabatan tangan, mengucapkan salam, maka akan diampuni dosanya sampai dia berpisah. Ibu datang dari rumah ke sini, niatnya berthalabul ilmi, bersilaturahmi, maka Allah kita berjabatan tangan dengan kawan-kawan kita, maka Allah akan ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, niatkan dalam hati kita adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa? Karena saya selalu sampaikan dalam pertemuan, ketika kita niat bertalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan kita untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang berjalan menuju ilmu, menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu yang disampaikan bahwa ketika kita setelah tadi bersilaturahmi, maka perbanyaklah wudu. Ketika kita sampai dari rumah mau ke sini, Bu, tadi berwudu, Bu. Ada yang tidak berwudu? Ada. Ya. Apa sih manfaatnya berwudu itu? Salah satunya manfaat berwudu adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa, Bu? Diampuni dosa oleh Allah. Pertama, kita silaturahmi, diampuni dosanya. Kedua, kita menuntut ilmu. Ketiga, berwudu. Ketika kita menuntut ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita berwudu, maka kita adalah wudu itu cahaya. Maka cahaya dengan cahaya akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka perbanyaklah berwudu. Karena ketika kita berwudu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana keterangannya? Dari diriwayatkan oleh, yaitu hadis riwayat Muslim, bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian dia membasuh mukanya, maka tetesan air wudu itu
adalah akan membawa dosa-dosanya sampai tetesan terakhir mukanya. Ibu berwudu dari rumah sampai ketika tetesannya itu banyak, maka tetesan itulah akan menjadi penghapus dosa. Ya Bu, itu hadisnya dari mana? Hadis riwayat Muslim. Apabila seorang muslim ketika wudu itu membasuh kedua tangan, maka tetesan dari tangan itu akan menggugurkan dosa-dosanya sampai tetesan terakhir. Siapa yang berwudu membasuh rambut, maka dia akan dosanya akan berguguran sampai tetesan terakhir. Begitu juga kaki sampai semuanya. Jadi ketika ibu berwudu, maka akan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap tetesan wudu tersebut. Maka disunahkan kita berbanyak berwudu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika di hari kiamat, Bu, orang yang berwudu itu adalah orang yang istimewa. Kenapa? Karena orang yang berwudu adalah akan dibedakan oleh Rasulullah. Rasulullah akan datang mencari orang-orang yang di dunia itu adalah istiqamah dalam berwudu, dan akan nampak mukanya berbeda dengan yang lain. Maka berbanyaklah berwudu. Mau tidur, wudu. Kalau mau sholat pasti. Mau membaca Al-Quran pasti. Mau ke masjid, mau thalabul ilmi, berwudu. Jadi berbanyaklah berwudu. Itu satu. Paham, Bu? Paham? Jadi satu, kita berbanyak berwudu. Orang yang berwudu pasti mukanya lain, berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah berwudu. Walaupun punya pas-pasan mukanya, ya, tapi sering berwudu berbeda. Kenapa? Karena seringnya dia mukanya dicuci, berwudu, maka lain mukanya. Coba saya bandingkan, orang yang sering berwudu dan yang tidak pasti beda. Apalagi setelah berwudu, kalau ibu-ibu biasanya pakai skincare. Nah, suaminya tambah kinclong kayak gitu. Itu ya, Bu ya. Walaupun tidak pakai skincare, insya Allah kalau dia dalam istiqomah berwudu, insya Allah mukanya akan berseri-seri, mukanya akan ceria, mukanya akan bersinar. Karena itu adalah janjikan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi istiqomahkan dalam berwudu, berbanyak wudu, ya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paham, Bu? Sudah paham? Alhamdulillah. Betul, sudah paham, sudah. Tidak usah banyak-banyak ya, Bu. Banyak-banyak susah, Bu, nggak niatnya. Satu aja, yang penting istiqomah. Yang banyak apalah yang sampai rumah nanti dapat, nggak tahu, lupa lagi. Tapi kalau satu, apa sih Ustaz tadi? Cuma satu kok wudu, pasti ingat. Gitu. Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di sini tidak akan membahas tentang hadis dan lain sebagainya. Yang saya akan bahas sedikit
Yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, Bu. Saya tidak akan jauh-jauh membahas, ini hanya mengingatkan saja. Seperti tadi yang saya bacakan surat apa tadi, Bu? Surat apa tadi? Al-Asr, wal asri lah bahasa kitanya. Nah, itu adalah salah satunya adalah kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Nah, maka pada saat ini saya pun tidak akan panjang-panjang, hanya mengingatkan kita semua. Mungkin sebetulnya semuanya sudah dan pernah ingat. Mungkin yang mondok pasti pernah tahu. Tapi kadang kalau tidak dikaji kembali kita lupa. Ya, karena otak kita, memori kita ini lemah, pasti banyak lupanya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah yang akan saya bahas yaitu tentang daripada ilmu fikih. Mungkin kalau yang lain ceramah tentang hadis dan lain sebagainya, tapi pada saat ini saya akan menerangkan tentang daripada fikih, yaitu khusus tentang perempuan. Ada ini dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dari kitab yaitu Safinatun Nazah. Di situ diterangkan bahwa wa yahrumu bil hayy asaratu asya'a. Ada wa yahrumu dan haram ya, bil hayy bagi perempuan yang sedang haid. Yang ini pasti perempuan, kalau laki-laki tidak haid. Ya. Biasanya kalau laki-laki itu mencret. Kalau laki-laki, kalau perempuan men, pasti kalau laki-laki mencret. Itu biasanya gitu. Kalau laki-laki men bahaya. Wa yahrum bil haid as-salatu asya'a. Ada 10 ya, yang diharamkan bagi seorang perempuan yang lagi haid, yang lagi men, yang lagi berhalangan. Saya hanya mengingatkan saja, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan banyak yang lupa. Ya, mudah-mudahan banyak yang lupa. Alhamdulillah. Yang pertama adalah ada 10 larangan bagi perempuan yang sedang berhalangan, dan termasuk juga bagi laki-laki yang sedang berjunub. Itu dalam kajian ilmu fikih. Ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah nanti kita bahas juga madhabnya. Tapi yang saya pakai di sini adalah madhab Syafi'iyah, karena kebanyakan kita memakai madhab Syafi'iyah. Di dalam Safinatun Nazah wa yahrum bil haid as-salatu asya, ada 10 larangan bagi perempuan yang sedang berhalangan. Apa saja as-salatu, salat? Pasti sudah jelas, ibu-ibu paham. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan, haram salat. Baik salat sunnah, baik salat wajib, maka haram melaksanakan sholat. Jadi kalau ibu lagi berhalangan, diharamkan sholat. Walaupun sholat adalah ibadah utama, tapi kalau lagi berhalangan, haram hukumnya melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawafu, tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu apa, Bu? Mengelilingi Ka'bah bagi orang yang haji ataupun umrah. Kalau ibu mungkin di sini udah ada yang haji, ada yang umrah. Ketika di sana ibu berhalangan, ya, ibu berhalangan, datang bulan tiba-tiba, maka haram melaksanakan tawaf. Yang ketiga adalah wa mashul mashabi. Apa mashab itu, Bu? Memegang mushaf. Apa itu mushaf? Apa mushaf, Bu? Apa, Bu?
kelas Bu. Mentang-mentang ini jam 2:30 suaranya pelan. Al-Quran. Jadi haram bagi ibu itu adalah memegang Al-Quran ketika dalam keadaan berhalangan, baik ketika hadas besar ataupun hadas kecil, sama saja. Kalau dalam madhab Syafi'iyah adalah haram memegangnya. Tapi kalau madhab lain, ketika ibu berwudu itu tidak berwudu, ada yang membolehkan memegangnya atau membacanya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah haram memegangnya. Tergantung ibu mana mau mana memakainya, silakan. Tapi jangan mentang-mentang yang ini mudah ibu pakai, yang ini susah ibu tinggalkan. Madhab Syafi'iyah gampang pakai, ada lagi madhab Hanafi, pakailah yang gampangnya. Boleh kita tahu, tetapi kita tetap satu. Kita harus paham, tetapi satu yang kita pakai. Ya. Jadi wa mashhul mashabi, yaitu memegang atau memegang mushaf atau memegang Al-Quran, membawanya Al-Quran. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wahamluhu, dan membawanya. Kalau tadi memegang saja, sekarang membawanya, hanya memegangnya saja haram. Itu dalam madhab Syafi'iyah. Apalagi membawanya. Nah, kadang ada pertanyaan, Bu, bagaimana kadang kita saking cintanya dengan Al-Quran, ibu simpan kadang di sofa. Itu kita harus berhati-hati, Bu. Ini sering kadang terjadi bagi orang-orang yang kadang sering baca Al-Quran, ya, kadang di tempat tidur, nah diletakkan di situ. Nah, kita dalam keadaan pertanyaannya haram tidak? Satu contoh, ini tempat tidur, itulah di situ. Ini contohnya Al-Quran. Ibu di situ tidur dalam keadaan haid, haram tidak? Haram. Kenapa haram? Ya, dalam bulan. Kenapa bisa haram? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah kenapa? Karena sama dengan adalah tempatnya, jadi tempat Al-Qur'an. Tapi wa mashhul mashabi, memegangnya saja tidak boh, apalagi menyimpannya, berarti kita masih ada setrumnya. Jadi makanya hati-hati, Bu, ketika ibu menyimpan Al-Quran, tempatkanlah di tempatnya. Jangan di kasur, jangan di atas, di sini kan ada sofa ya, ada atasnya itu di situ, biar gampang dibaca Al-Quran. Pas ibu lupa, ibu halangan. Tidak hanya berhalangan saja, Bu, tidak hanya lagi ke lihat saja, ketika ibu hadas besar juga sama, tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ketika ibu, karena ini suami istri ya Bu ya, maaf ya, mungkin terlalu, tapi yang harus paham juga. Ibu mungkin melakukan ibadah dengan suami, Al-Quran di situ, maka hukumnya berdosa. Maka jauhkanlah Al-Quran itu dari tempat kita tidur. Tuh. Ya, karena termasuk wa mashul mashabi. Yang keberapa, Bu? Yang kelima. Yang kelima adalah wahablu wa lubsul masjid, diam di masjid. Ibu-ibu sedang berhalangan atau bapak-bapak dalam keadaan hadas
berhadas besar, maka tidak boleh di masjid. Nah, maka berhati-hati bagi ibu yang, tapi ada madhab Maliki itu membolehkan diam di masjid, dan juga wa qiraatul Quran, membolehkan membaca Al-Quran. Tapi kalau madhab Syafi'iyah wa qiraatul Quran itu haram membaca Al-Quran. Jadi tinggal diam di masjid, duduk santai, nyapu ini itu. Bagi ibu yang sedang berhalangan, stop dulu. Atau bapak kalau berhadas besar, maka mandilah dulu. Itu bagi bapak-bapak. Karena kalau bapak tak pernah main, paling hadasnya hadas besar. Paling kalau main cek ya bolak-balik ke kamar mandi. Tuh ya. Oh. Paham Bu? Oke. Jadi tidak boleh diam di masjid. Pertanyaannya, kalau di luar masjid, di pekarangannya, di terasnya boleh enggak? Boleh enggak Bu? Boleh enggak Bu? Boleh. Kenapa boleh? Bedanya teras sama dalam apa? Bingung. Yang namanya masjid itu, baik teras dalam itu sama, kecuali di luarnya sana. Kalau sudah yang namanya teras dan masjid itu satu, ya, itu. Terus apa lagi? Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Seperti tadi ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar, berhenti Bu. Haram hukumnya bacaan menurut siapa? Madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Maliki boleh. Makanya selain daripada Syafi'i, contoh Muhammadiyah itu membolehkan membaca Al-Quran. Mereka mempunyai hadis, mempunyai dasar juga. Jadi tidak boleh, kita jangan ngotot Bu. Kalau ibu Syafi'i, ibu yang ini tak boleh otot-ototan, karena mereka juga sama mempunyai dasar hukumnya. Gitu. Ya. Tapi kalau ibu mau mengikuti madhab Syafi'iyah, maka dilarang hukumnya haram wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi ada tapinya Bu. Contoh, ibu niatnya bukan membaca Al-Quran. Kembali innama a'malu binniyat. Syahnya amal ada tergantung niat kita. Ibu contoh membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran bukan Bu? Al-Quran. Tapi ibu niatnya tidak membaca Al-Quran, maka boleh. Ketika ibu berdoa, contoh doa itu kan ada yang dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana ila akhirih. Itu adalah Al-Quran Bu. Tapi ibu niatnya berdoa, bukan membaca Al-Quran, bukan qiraatul Quran, maka diperbolehkan. Tuh, paham Bu? Insyaallah. Tapi kalau ibu sengaja niatnya adalah membaca Al-Quran, maka itu haram hukumnya di mazhab Syafi'iyah. Kecuali ibu seorang tahfidz, ya, penghafal Al-Quran, diperbolehkan dengan persyaratan niatnya agar dia menghafal Al-Quran.
Itu menurut pendapat para ulama. Paham Bu? Insya Allah. Yang terakhir, yang ke-7, as-saum, berpuasa. Diharamkan bagi perempuan yang sedang berhalangan berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Kemarin ibu-ibu ada yang berhalangan waktu puasa Bu? Ada lama, biasanya 1 minggu ya Bu ya. Ibu sudah membayarnya? Alhamdulillah belum. Padahal kemarin bulan Dzulhijjah Bu, ada tanggal 1 sampai tanggal 9 disunahkan puasa, yaitu puasa Zulhijjah sebelum pelaksanaan ibadah haji, disunahkan 1 sampai tanggal 9. Puasa Bu? Alhamdulillah tidak. Nah, di situ padahal 2 pahala. Pertama, pahala mengganti puasa Ramadan. Kedua, mendapatkan pahala puasa sunnah Zulhijjah. Ustaz lupa kemarin. Kata Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah tahun depan, kalau masih umur panjang, ya. Jadi bagi yang berpuasa itu adalah perempuan, ketika berpuasa dia berhalangan maka haram puasanya. Maka diganti di hari lain sebelum puasa yang akan datang. Kadang ibu-ibu ini memang nanti kalau sudah dekat puasa barulah dipotong. Ya. 2 minggu mau puasa baru sibuk apa Bu? Potong puasa. Di sana nggak Bu? Di sana. Tapi biasanya nggak jauh beda sama di sini. Terus nomor berapa Ibu? Tadi nomor keberapa? Yang ke-8, ke-7, ke-8. Tadi yang ke-7 adalah dilarang berpuasa. Yang ke-8, at-tolaku, ditolak, ditalak, dicerai. Ya, jadi ibu lagi berhalangan dilarang, ya, atau para suami, ya, para suami tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ya, haram hukumnya itu kalau lagi berhalangan. Yang ke-9 adalah al-murur bil masjid intahaffuz talwisahu, melewati masjid jika takut mengotorinya. Ya. Kalau tadi tidak boleh diam, beda diam sama lewat Bu. Kalau lewat saja boleh. Kalau hanya lewat boleh. Tapi kalau diam iktikaf di masjid haram. Tapi kalau hanya lewat boleh. Kalau tidak takut menetes. Tapi kalau zaman sekarang sudah modern Bu, ya, sudah ada L'Oreal, ya kan Bu, sudah ada antisipasinya, maka diperbolehkan lewat, silakan. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada Bu, maka ditakutkan menetes. Kalau zaman sekarang sudah modern, silahkan kalau lewat saja. Dari sana ujung pintu ke ujung pintu, mau lewat masjid, silahkan. Ya, mungkin mau ke sana lewat susah dihalangi. Ada pas masjid aja bukan lewat, silahkan. Gitu. Dan yang terakhir adalah al-istimna'u baina syurufir rukbai, yaitu istimta. Apa itu istimta? Ini wajib tahu juga Bu. Kadang kita kebablasan, kadang suami, ya Bu ya, kadang suami kalau sudah dilarang kadang maksa, ya Bu ya. Kadang suami ini kadang kalau udah minta nggak bisa dilarang.
bisa dilarang. Maka kita harus paham ilmunya, Bu. Di dalam kitab fikih dijelaskan istimna, yaitu bercumbu di sekitar daerah antara pusat dan lutut. Itu dalam ilmu fikihnya, Bu. Ya, hanya menerangkan agar ibu paham. Jadi boleh ibu berhubungan dengan suami, tapi atasnya saja, bahasanya begitu. Kata ibu, jorok tadi, bukan jorok, ini ilmu fikih, harus paham. Makanya saya tidak pakai itu. Ya, ini harus paham. Apalagi yang masih muda-muda, pasti kalau istrinya halangan ngeluh. Tapi ini wajib tahu, karena ini adalah untuk agar kita tidak salah langkah. Karena ini adalah menurut syariat Islam. Maka kalau suami maksa, ibu boleh ke atas saja. Ya, yang dilarang adalah antara pusar dan lutut. Itu yang dilarang. Kenapa? Haram hukumnya. Paham, Bu? Jadi ingat, ada 10 larangan bagi perempuan yang sedang berhalangan. Pertama adalah as-sholatu shaf, yang kedua toh, yang ketiga memegang Al-Quran, memegangnya saja tidak boleh. Yang keempat membawa Al-Quran. Yang kelima berdiam diri di masjid. Yang keenam membaca yang ketujuh puasa. Yang kedelapan ditolak atau bercerai. Yang kesembilan melewati masjid. Yang kesepuluh adalah antara suami dan istri boleh ke atas. Namanya bahasa Arabnya istimna. Ya, kalau bahasa kerennya bercumbu, bersinar. Ya. Jadi itu adalah yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, menurut mazhab Maliki, itu adalah ketika membaca Al-Quran membolehkannya, silahkan. Tapi kalau itu mau pemahaman yang mana, itu adalah masing-masing kita, ya. Tidak harus dipaksakan. Yang mana ibu memang pahami itu, silahkan. Intinya kita harus pahami semua, tetapi yang satu yang harus kita paham. Kenapa? Karena suatu saat nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dan ketika kita dipertanggungjawabkan, kita punya pegangan siapa? Imamnya adalah Imam Syafi'i. Paham, Bu? Sudah jam 7, Bu. Rencana saya 5 menit kepanjangan. Oke, ibu yang bawa sedang. Tidak ada yang bertanya kan, Bu? Ya, ibu yang bertanya. Nah, pertanyaannya Quran. Nah, ibu kan sering pakai HP ya, Bu ya? Al-Quran apa bukan? Boleh dibawa ke kamar mandi, boleh. Boleh dibaca ketika itu. Boleh itu dibaca. Boleh dipegang? Tapi tidak boleh diubah. Baca, karena yang keluarnya adalah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sama dengan qiraatul Quran. Yang boleh itu mengantonginya saja. Ibu ke WC, bawa HP ada Al-Qurannya, boleh dibawa. Kenapa? Bukan Al-Quran. Abu. Nah, sekarang Al-Quran itu pertanyaan yang bagaimana? As-Mashhab itu yang bagaimana? Yang bagaimana, Bu? Mashhab itu Al-Quran itu yang bagaimana? Karena sekarang ini Al-Quran
yang tidak ada artinya, dia adalah Al-Quran. Itu kalau menurut para ulama. Jadi dia tidak ada artinya, Quran itu adalah Al-Quran atau mushaf. Ya, ayo tanyakan lagi. Baca Al-Quran sambil tiduran, boleh, boleh. Yang penting ibu berwudu. Contohnya, sakit pinggang, ibu letakkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tetapi adabnya kurang baiknya bagaimana? Duduk baik, menghadap kiblat, itu adalah yang lebih utama. Boleh dengan tiduran, boleh. Tidak diharamkan, boleh. Tapi keutamaannya kurang bagus. Apa adabnya kurang baik? Kita itu harus mempunyai adab. Membaca Al-Quran pun ada adab. Paham, Bu? Bilang, Bu? Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi ibu-ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf, saya hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita mungkin yang lupa bisa menjadi ingat, yang tidak paham menjadi paham. Itu saja, tidak merasa menggurui karena saya juga masih bodoh, saya juga masih banyak belajar. Intinya mari kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di masjid yang mulia ini doa kita penuh dengan keikhlasan, mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, aminkan di dalam hati kita. Kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni dosanya, dan setelah diampuni dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal alamin. Hamdan syakir, hamdan thanin, hamdan liman yaghfiru wa yudafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husnil ibadati as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wa
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة يوم الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شقرات الموت ونزل وعند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعل للمتقين إماما. ربي هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا أرحم الراحمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa sampaikan sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan, kata yang kurang, yang salah, yang kurang berkenan ataupun yang menyinggung perasaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum acara kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.